wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Wa qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin, khususan ila sahibil kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Muhyiddin Abu Zakaria bin Syaraf bin Nur bin Hasan bin Husain bin Hijam bin Muhammad bin Jum'ah An-Nawawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, karunia, hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bisa duduk di dalam majelis yang semoga duduk kita dan sekaligus niat iktikaf mengikut sunnah karena Allah taala menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan sahabat Rasulullah dan umat yang kepada jalan mereka yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan juga hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Islamiyah dan Jamaah Salat Maghrib rahimahullah. Kita lanjutkan terus kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala fi mukammal kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Sadaqallahul azim. Ila akhir ayat, di mana kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam hidup kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah luput dan lepas dari ujian Allah. Baik ujian itu nikmat ataupun juga ujian yang berupa dengan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi kita orang yang beriman, semua kebaikan ataupun yang juga datang dengan kita sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hati kita dengan ujian Allah, orang yang beriman itu tetap tidak berubah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka punya iman akan terus melesat naik dengan apapun pemberian yang diberikan oleh Allah, senang atau susah, nikmat atau bukan nikmat, dan lain sebagainya. Karena iman itulah yang membawa pengaruh di dalam hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi hamba yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah oleh kalian, tentunya yang pertama ala ta'ati, atas berbuat taat kepada Allah. Jadi apapun ketaatan, kebaktian kita, penghambaan dan pengabdian kita dengan Allah diperlukan kesabaran, diperlukan
segala sesuatu yang bisa memperkuat kita punya keimanan dan keyakinan Allah lewat sabar tersebut. Contoh saja kita sholat sederhana, mesti sabar. Kalau tidak sabar 2 menit bisa selesai. Jadi mesti sabar, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, bacaannya. Makanya dikenal dalam istilah arkanus sholat ada tumaknina, salah satu daripada rukun sholat itu, untuk memberikan jeda supaya kita bisa sabar dalam gerakan sholat. Bacaan juga demikian, ada istilah tertib, dibaca satu persatu untuk diingatkan supaya bisa kita pelan dengan segala sesuatu yang mesti dibuat dengan sabar. Sampai dalam bab puasa juga begitu, sabar dalam kita. Kalau tidak sabar, tidak selesai kita puasa sampai menjelang maghrib, akan kita batalkan puasa kita. Jadi mesti sabar, sabar dalam ketaatan sampai ibadah haji. Ya, alhamdulillah umat Islam hari ini dari seluruh negeri kita, dunia juga ikut untuk melaksanakan ibadah haji, dan juga dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Kalau tidak sabar, berat, susah. Seperti kita yang bertahan 2 tahun kurang lebih tidak melaksanakan ibadah haji dengan segala kondisi yang ada, mesti sabar begitu. Karena memang tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dikerjakan dengan kondisi yang ada. Begitu lagi sampai waktunya diberikan izin untuk ibadah haji, namun dengan segala kondisi, dengan persyaratan yang cukup ketat. Juga perlu kesabaran kita. Usia dibatasi kita, yang kemudian kesehatan juga begitu. Semua kita untuk kembali dengan kita diuji iman kita dengan Allah. Apa kita ridho? Apa kita ikhlas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita? Sampai di sana lagi banyak lagi ujian Allah. Nah, hari ini kondisinya katanya panas luar biasa, sekian derajat, yang ini dianjurkan oleh medis yang ditugaskan untuk lebih banyak minum air walaupun tidak haus. Itu semua kita diuji dengan sabar. Sabar kita di saat ibadah haji itu dengan menghadap cuaca yang panas. Jadi semua kita dalam peribadatan malam kita sholat juga begitu, perlu sabar dengan segala apa yang ada yang kita buat peribadatan malam, sholat lain kita, sholat tahajud kita begitu. Jadi semua apapun ketaatan yang kita lakukan, yang kita jalani, yang kita kerjakan, mesti lebih banyak sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian lagi sabar dari berbagai macam ujian Allah, dari berbagai macam yang diberikan oleh Allah lapangan hidup yang sesuatu yang tidak menyenangkan dengan kita. Itu ujian sakit, ujian susah, semua begitu. Bahkan yang kaya pun ujian. Seperti kita diberikan dengan kita ujian hidup itu macam-macam. Ujian hidup diberikan oleh Allah dengan kita. Semua ujian. Yang miskin, kaya diuji. Yang jahil, yang bodoh diuji dengan kejahilan dan kebodohannya. Yang alim juga diuji dengan kealimannya. Yang bodoh diuji dia dengan kebodohannya. Mau dan dia tetap di jalan Allah dengan kejahilannya itu. Walaupun skill keilmuan dia tidak punya, tapi minimal dia dengarlah mana yang baik, mana yang buruk dengan keterbatasan dia punya ilmu. Kemudian lagi yang punya ilmu kita diuji juga kita dengan keilmuan dia.
Apakah dia mensyukuri ilmu yang diberi Allah, lalu diamalkan, lalu dia juga sampaikan, atau sebaliknya, ilmu yang dia punya apa hanya untuk dirinya dan mengharap pujian makhluk, atau ingin mengharap kebaikan dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita menuntut ilmu itu disuruh pasang niat yang lurus. Disuruh pasang niat dulu dengan benar. Apa tujuan menuntut ilmu? Apakah hanya sekedar ingin dapat ilmu supaya dianggap orang yang punya ilmu, lalu minta dipuji dan dihargai oleh makhluk, atau sebaliknya dia belajar ilmu semata-mata menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang disuruh oleh Allah, supaya jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang yang jahil. Lalu dengan ilmu dia belajar supaya dia bisa lebih baik memperbaiki amaliyah hidupnya di dalam hidup. Dan selain itu, dia semata-mata mencari ridha Allah dari ilmu yang dia pelajari. Dia tidak mengharapkan pujian, sanjungan, penghargaan manusia, tapi dia berserah dengan pemberian Allah. Jadi semua pasang niat gitu. Nah itu ilmu ujian juga diberikan Allah dengan kita gitu. Apakah ilmunya diamalkan atau tidak, itu ujian dengan Allah gitu. Diberikan dengan kita. Oleh karena ini disuruh dalam hidup kita senantiasa untuk bisa sabar di dalam taat dan di dalam ujian Allah gitu. Kemudian wawat itu dan sabar juga kata Allah oleh kalian terhadap kondisi, waktu, zaman di mana saat kalian akan berhadap dengan berbagai macam keadaan di muka bumi. Ya, salah satu di antaranya beda paham, beda keyakinan, beda keimanan, itu akan kalian hadapi. Sabarlah kalian dengan apa yang Allah sudah tunjukkan kekuasaan Allah. Dengan Allah gampang. Allah bikin semua kita ini, makhluk manusia ini bikin oleh Allah iman satu. Bisa dengan Allah. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apa yang Allah mau, Allah bisa lakukan. Kata Allah, saya jadikan iman kalian cuma satu saja. Bisa. Saya jadikan keyakinan kalian satu saja. Bisa. Saya jadikan, kata Allah, paham kalian satu saja. Juga bisa dengan Allah. Tidak ada yang susah dengan Allah. Tapi kenapa Allah bikin berbeda pemahaman, berbeda keyakinan, berbeda keimanan? Allah mau tunjukin dengan kita bahwa Allah itu kaya. Diberikan dengan kita pilihan oleh Allah di dalam hidup. Seperti kita, Allah cipta manusia ini, ada yang punya bapak, punya ibu. Ada yang punya bapak, tidak punya ibu. Ada yang punya ibu, tidak punya bapak. Ada yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi bisa lahir ke dunia. Kalau Allah menciptakan manusia ini ada bapak, ada ibu, Allah tidak kaya. Atau Allah menciptakan manusia ini punya ibu saja, tidak punya bapak, juga tidak kaya. Atau sebaliknya, atau tidak ada bapak, tidak kaya. Tapi Allah mau menunjukkan kekayaan dia dan kekuasaan di apa yang dia mau bisa terjadi. Maka Allah bikinlah manusia ini ada bapaknya, ada ibu.
Ada yang tidak punya bapak, tapi punya ibu. Nabi Isa alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak punya bapak dan punya ibu, Nabi Adam alaihissalam tidak punya bapak dan punya ibu, lahir dari dunia. Ada yang punya bapak saja, tidak punya ibu, Siti Hawa, lahir dari tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Ini menunjukkan Allah itu kaya. Jadi kalau Allah mau bikin satu, gampang. Akidah manusia satu saja imannya, bisa dengan Allah. Maka timbul pertanyaan, kenapa di zaman Rasul itu Rasul harus perang untuk bertahan dan mempertahankan iman yang mereka punya? Harus perang menghadapi. Walaupun kalaupun tidak perang juga bisa Rasul. Tinggal Allah bilang, orang-orang kafir Quraisy iman semua ya, selesai, jadi mereka iman semua. Tidak perlu Rasul akan pedang. Tapi Allah menunjukkan kekuasaan Allah. Setiap sesuatu itu Allah perlihatkan, inilah yang Allah mau, supaya ada perjuangan, supaya kita tahu Allah kaya. Seperti kita ini gampang dengan Allah. Ayo semuanya kaya saja, dan yang miskin bisa juga. Semua bisa begitu. Tidak ada yang susah dengan Allah. Nah di sini semua dengan kita diuji oleh Allah. Semua diberikan ujian oleh Allah. Tinggal kita menyingkirkan ujian. Jadi bertemu dan berjumpa dengan berbeda keyakinan, ujian dengan Allah. Apakah kamu tetap bertahan dengan imanmu dan keyakinanmu? Dan itu. Sama kamu berjumpa dengan yang berbeda dengan pemahamanmu. Apa kamu tetap istiqomah dengan pahammu yang berdasarkan dengan Quran dan hadis yang kamu punya? Itu kembali semua. Itu pertarungan di dalam kebaikan. Supaya apa? Supaya kita lebih dewasa di dalam hidup ini, di dalam agama. Jadi semua itu diberikan ujian oleh Allah. Gitu. Saat kita berada di tengah-tengah ya komunitas yang berbeda dengan kita, apakah kita tetap istiqomah dengan apa keyakinan dan keimanan kita, atau kita berubah? Kita berusaha sabar bertahan di dalam komunitas yang banyak sedangkan kita sedikit. Jadi makanya dengan kita setiap sesuatu yang diberikan oleh Allah dalam hidup ini semua tidak luput dari apa kesabaran. Termasuk tadi kita berjumpa dengan orang yang berbeda komunitas daripada kita, yang lebih banyak baik urusan iman, urusan pemahaman, apa tetap istiqomah, atau kita akan berikut dengan mereka yang berbeda dengan kita. Itu ujian, perlu kesabaran. Kemudian Allah Ta'ala yang berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, dan sungguh kami uji kalian dengan sesuatu di dalam hidup itu. Jadi yang namanya hidup itu mesti diuji. Tidak ada orang hidup tidak diuji. Semua mesti ada ujian. Minal khawf, dari rasa takut. Takut apa? Kita hidup kita dengan segala ketakutan yang ada di kita. Ya, takut kita dengan musuh. Itu diletakkan oleh Allah dalam hati kita. Tapi kalau kita yakin dengan pertolongan Allah, insya Allah tetap aman kita di dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Jadi rasa takut itu mesti ada. Contoh kita saja,
kita sama gitu kan, punya perlengkapan saat jalan dan lengkap, SIM tidak punya, STNK tertinggal, kaca spion hilang sebelah, jalan takut pasti ada Pak. Melihat patung yang berdiri saja dengan atribut polisi ya, kita sudah gemeteran ya. Itu diberikan perasaan itu. Tapi saat kita di dalam hidup yang diinginkan oleh Allah, kita yang lebih tentunya takut dengan Allah. Nah itu penting lagi. Takut dengan Allah itu sangat luar biasa. Takut berbuat maksiat, takut berbuat dosa, takut berbuat kemungkaran, takut mendukung maksiat, takut mendukung kemungkaran, takut mendukung dosa. Kenapa? Karena konsekuensinya itu pasti diberikan oleh Allah dengan kita. Dosa pasti kita dapat. Jadi kata Allah, tunggu kami uji kalian dengan sesuatu di dalam hidup itu ada dalam hati kita rasa takut, itu pasti ada. Takut dan musuh kalian itu pasti ada. Begitu. Kemudian lagi diberikan oleh Allah lagi dalam hidup kita ujian apa? Waliju, rasa takut berhadap dengan kondisi ekonomi. Jangan-jangan tidak makan saya ini. Jangan-jangan lapar saya. Sehingga kita berusaha dalam hidup ini bagaimanapun untuk mendapatkan sesuatu yang bisa mengisi perut kita, walau terkadang dengan yang haram. Kenapa? Takut lapar, takut tidak makan, sehingga kita tidak peduli halal dan haram. Padahal setiap sesuatu diberikan oleh Allah ada jaminan hidup di dalam hidup ini. Cuma tinggal kita tetap disuruh ikhtiar. Makanya suatu hari ada cerita ulama-ulama kita terdahulu. Jadi beliau ini seorang ulama besar. Kemudian saat itu ada satu ekor kucing. Kemudian kucing ini teriak-teriak begitu, dekat dengan beliau, semakin dekat teriak begitu. Lalu beliau berusaha untuk memahami teriakan kucing ini, apa dia mau. Akhirnya beliau coba mengambilkan sepotong daging untuk kucing ini. Ternyata betul kucing itu perlu daging. Dikasihlah kucing tadi sepotong daging. Tapi kucing itu tidak makan daging itu. Tidak dimakan daging. Tapi diletakkan di mulutnya saja, terus dibawa dia berjalan. Dibawa dia terus berjalan. Ulama ini lihat kucing itu jalan bawa daging yang tidak dimakannya, merasa aneh. Biasanya kalau kucing itu lapar, dia pasti akan makan. Tapi tidak dimakannya itu daging yang dikasih dengan dia tadi. Tapi malah berjalan, sehingga dia penasaran. Diikutilah kucing ini, terus diikuti kemana arah kucing ini berjalan, membawa sepotong daging. Berjalan sampai sekian waktu, kucing pun bertahan. Saat dia bertahan, dia menghampiri satu lubang. Ada satu lubang. Diletakkanlah di pintu lubang kecil tadi potongan daging itu oleh kucing. Singkat cerita, terus diperhatikan oleh beliau apa yang dilakukan kucing. Saat diletakkan potongan daging di muka lubang tadi, kucingnya menjauh. Itu keluar ular dari mulut lubang tadi dengan kondisi buta, tidak melihat, lalu mengambil potongan daging yang ada di muka lubang dia tadi. Ular buta
diantarin kucing potongan daging, diambil dengan dia. Logika kita tidak kena. Kita sudah tahu semua, kucing itu dengan ular itu dapat mau berteman, pasti kelahi. Tapi Allah mau kucing dikasih oleh Allah petunjuk dengan dia untuk mengantarkan potongan daging supaya ular bisa makan. Kenapa? Karena ularnya kondisi buta. Bayangkan kalau Allah sudah mau, dengan apa keyakinan kita, rezeki itu kapanpun bisa datang dengan kita, asal kita memang yakin dengan pertolongan Allah. Tapi tetap ikhtiar kita berjalan di dalam itu. Ada usaha, action kita di dalam rezeki. Makanya kita dibutuhkan ada skill. Tapi tadi kembali lagi dengan kita, jangan pernah takut dengan urusan rezeki. Kenapa? Ada ketentuan Allah dengan kita. Dalam usia 4 bulan itu roh ditiup. Saat roh ditiup itu nanti sudah ditentukan MOU kita dengan Allah, perjanjian kita dengan Allah. Urusan umur kita, urusan hidup dan mati kita, sampai urusan rezeki kita, sesah dan sangat itu ditentukan usia kita dalam 4 bulan di dalam rahim ibu kita. Maka itu yang pernah kita merasa takut dengan urusan ekonomi sampai menjadikan kita lupa dengan Allah. Seperti hari ini kan, sadar tidak sadar ya, bawang naik semua gitu harganya. Cabai pun begitu. Dulu kita beras itu cuma berapa 1 kilo, Pak? Beras cuma berapa 1 kilo? Hari ini 12.000, Pak. Masih bisa beli kita. Dulu bensin berapa gitu? Hari ini pertalite berapa? Masih bisa beli kita. Apa yang dikasih oleh Allah rezeki? Cuma tentu kita tetap ada persiapan, tapi jangan pernah takut dalam urusan rezeki dengan Allah. Kenapa? Allah jamin rezeki kita. Jangan sampai kita melupakan lalu kita berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah untuk supaya hidup kita aman dalam urusan rezeki. Jangan dari kita. Tetap saja ibadah jalan, kebaktian dan ketaatan kita dengan Allah tetap jalan, bekerja tetap jalan dengan kita. Urusan apa yang ke depan, tawakal dengan Allah, serahkan dengan Allah. Kita bisa rasakan dulu, Pak. Barang-barang harga dulu kita itu mau naik mikir mahal, tapi ternyata kita bisa beli kita. Walaupun dengan kondisi yang memang ya harus diatur sedemikian rupa keuangan yang kita punya, tapi tetap masih bisa dengan kita hidup dengan kita, karena Allah itu lebih tahu dengan urusan kita. Cuma Allah mau uji, sabarlah kamu, tetaplah kamu berpegang dengan Allah, tetaplah kamu tawakal dengan Allah, sambil kamu ikhtiar dalam hidup. Jadi semua dengan kita diuji oleh Allah. Kemudian lagi kata Allah, wa nasib minal amwal, dan kamu diuji di dalam hidup itu dengan ujian gak punya harta. Gak punya harta. Tetangga punya motor, kita gak punya. Tetangga punya TV, kita gak punya. Tetangga punya rumah, kita masih kontrak. Itu diuji oleh Allah. Sabarlah kita, tetaplah kita berpegang dengan Allah. Kita punya teman, tetangga kiri kanan, HP-nya sudah alhamdulillah, kita masih HP butut gitu, yang pakai senter. Itu tak apa-apa, ujian Allah. Sabarlah kita. Jadi memang diuji oleh Allah. Makanya terkadang saya bilang ada manusia itu dalam hidup itu dia stres, dia pusing, dia tekanan karena dia sendiri yang bikin ulah.
sendiri bikin ulah. Kenapa? Tetangga beli kulkas 2 pintu, dia yang beli koyo. Betul Pak? Tetangga beli kulkas 2 pintu, dia beli koyo. Kenapa? Pusing dia tetangga beli kulkas. Tarik tekanan. Mestinya alhamdulillah tetangga beli kulkas, saya sabar. Belum ada rezeki, mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Ini pusing mikirin harta tetangga. Ini kita. Lihat teman kita ganti motor, dia belum ganti lagi, pusing juga. Jadi kita sendiri yang bikin pusing itu pada apa? Sudah kita lihat alhamdulillah teman kita, tetangga kita, kawan kita sudah diberi oleh rezeki yang dia bisa beli. Kita belum doa dengan Allah. Suatu hari ada cerita sedikit untuk pintu rezeki. Jadi suatu hari kita ada seorang guru di pengalaman hidup dia begitu. Kondisinya sangat terpuruk gitu. Ya rezeki ada gitu, ya seadanya. Tapi dia punya keyakinan dengan Allah, dengan berbuat kebaikan, bisa berbagi, bisa bersedekah, bisa memberi, bisa nolong, bisa berinfak, bisa bernasih, itu akan membuka pintu keberkatan dari Allah. Akhirnya dia punya rezeki sedikit, dikasih. Artinya dibagi, diatur. Untuk rumah juga ada, untuk dia juga bisa beraktivitas, bisa jalan, sedekahnya juga ada. Alhamdulillah Allah berikan rezeki dengan mudah dengan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dengan kita pintu rezeki itu salah satu di antaranya ya bisa sedekah lah setiap hari. Kalau tidak bisa, ya di mana kita bisa? Karena itu akan membuka rezeki yang diberikan oleh Allah dengan kita. Jadi atur dibagi dengan kita. Jadi itu salah satu untuk supaya jangan pernah kita merasa terganggu dengan urusan kekurangan harta. Jadi orang yang memang dalam hidupnya merasa kurang harta itu akan terbebani. Itu tadi merasa susah, gelisah, tidak tenang. Akhirnya semua tekanan naik, ujung-ujungnya stroke. Tapi bagi kita yang memang sabar, tetap berserah dengan Allah, ikhtiar jalan, ibadah jalan, sholat malamnya jalan, doa munajat terus dengan Allah jalan, insya Allah kasih mudah dengan mereka. Kemudian lagi diberikan dengan kita kata Allah ujian wal anfusi, yang diuji dengan hidup kita ini dengan apa? Sakit, itu ujian juga dengan Allah sampai kepada mati. Makanya orang banyak kita takut sakit sehingga berusaha untuk sehat, tapi tanda kutip terkadang melanggar aturan Allah. Nah, itu. Dia mau sehat tapi melanggar aturan Allah. Padahal mestinya boleh saja sehat, tidak dilarang, tapi jangan melanggar aturan Allah. Itu penting dengan kita. Jadi sehat disuruh, kalaupun sampai dengan kita ikhtiar sudah kita jalani, sakit masih, ya Allah pulihkan. Berarti apa? Sudah ketentuan Allah. Sampai mati pun demikian. Tapi itulah ujian Allah dengan kita, sakit diuji. Kita, termasuk hari Jumat kita, kadang-kadang kita ujiannya berat gitu Pak. Hari Jumat itu. Kalau kurang-kurang iman bisa ada sholat Jumat Pak dengan sakit gitu. Apalagi kerja di rumah sakit, itu susah itu. Ya, ujiannya itu berat gitu. Kalau kurang-kurang kuat gitu, bisa ada sholat. Kenapa? Nunggu sakit. Tapi tidak diatur lah, bikin sesuatu dengan kita. Atau terkadang tadi kita kegiatan aktivitas kita yang harus kerja di lapangan dengan segala hal yang kita hadapi itu susah gitu. Contoh, sepian bongkar mesin, mekanik gitu. Ini tangan kotor dengan oli, Pak. Itu susah untuk sholat itu, Pak. Kalau tidak betul-betul kekuatan iman dengan kita, bisa tidak sholat itu, Pak. Kenapa? Oli di tangan.
badan kotor. Selama bukan najis, bisa dibersihkan sedemikian rupa, sah sholatnya dengan wudu yang ada. Tidak mesti harus bersih. Kita glowing tangan gitu bahasanya, seperti muka anak-anak gadis kita gitu. Tidak mesti. Yang penting sudah disabuni tangannya, yang bekas oli, bekas minyak dan sebagainya, sudah ikhtiar disabun, masih ada bekasnya, dia wudu, sah tetap sholat. Tapi tidak sedikit orang yang beradab dengan ini tidak sholat gitu. Yang di sawah karena kotor tidak sholat gitu. Padahal yang penting najis tidak ada, tinggal dibasuh semampu dia. Kalau bisa ganti yang baru silahkan, kalau enggak baju yang ada, yang penting tertutup aurat dia. Angkat takbir walaupun di kalangan sawah tetap boleh. Jadi itu sederhana dengan kita. Jadi supaya kita hidup ini jangan pernah kita dipusingkan dengan sesuatu yang terkadang itu jadikan beban dengan kita. Jadi kalaupun sakit, bismillah, semampu kita untuk beradab dengan apa yang kita kondisi yang ada, tetap ikhtiar untuk berobat. Kemudian sampai mau datang dengan kita. Itu hal yang ditakutkan dengan kita, takut mati. Gitu. Tapi tadi berusaha untuk tidak mati, mati juga. Gitu. Mati juga. Gitu. Tapi tadi kita tidak boleh juga berharap mati. Itu tidak boleh. Ya Allah, matikan saya. Kenapa? Pusing saya sudah dengan hidup. Tidak boleh. Itu orang berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi mati pasti datang, tapi jangan dipusingin dengan kita. Tinggal kita dalam hidup bersiap dengan apa perbekalan untuk mati itu sendiri. Tapi ibadah-ibadah yang disebut dengan kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas dengan kita sakit itu dan kematian termasuk hal yang menakutkan dengan kita, tapi kembali lagi dengan kita. Lari kemanapun sampai waktunya akan datang aja dengan kita. Cuma tinggal kita bagaimana menghadapinya, tetap sabar, tetap ikhtiar, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lagi kata Allah wastamawat, kondisi perkebunan yang dibikin susah gitu. Yang kebun tanaman buah-buahannya dan laku ya, seperti kemarin gitu kan, kelapa sawit sempat stop, tidak boleh ekspor gitu kan. Nah itu ujian semua itu dengan Allah. Yang punya lahan perkebunan tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Yang tanam kacang itu kacangnya tidak bagus, amannya banyak gelap-gelap gitu. Macam-macam ujian Allah. Sehingga kita berusaha, nah kita ikhtiar bagaimana supaya tetap bagus, tetap baik, tetap kita tanamannya tumbuh bisa menghasilkan dan sebagainya. Kita sudah usaha, sudah tetap ternyata gagal, sudah mau diapain? Tidak bisa diapain dengan kita apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka itu kata Allah, wa basyiril sabirin, dan berikan kabar gembira ya Muhammad kepada hamba-hamba Allah, ummatan Rasul, umat sekalian, umatmu ya Muhammad, sampaikan kabar gembira. Kepada apa? Kepada orang-orang yang sabar. Apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar? Diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapkan oleh Allah surga dengan orang-orang yang sabar itu. Jadi apapun di dalam hidup kita ini memang sangat berat menghadap sesuatu, tapi kembali lagi iman kita dengan Allah. Karena iman itu akan menjadikan kekuatan kita jika menghadapi apapun hal di dalam hidup ini, tetap berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Mungkin ada jemaah yang bertanya dengan bab yang kita sampaikan, atau mungkin pada bab yang lain. Mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Silakan yang bertanya. Bisa juga Pak. Begitu, masih ada 7 menit. Ya, 9 menit. Iya, kotoran jenisnya.
Nah, bagaimana kalau kita sholat dengan kondisi lem atau getah yang susah untuk dihilangkan? Kita sudah ikhtiar memang untuk menghilangkan lem tadi atau getah tadi, namun tetap tidak mau hilang. Wudunya tetap sah Pak, karena darurat. Makanya cuma kita memang harus hati-hati. Apalagi kalau kita lem plastik atau lem pipa, itu kan ada yang terang itu. Kalau kita lihat ini sudah kita bersihkan, terkadang tidak kelihatan. Tapi begitu kita selesai kering, kelihatan nempel gitu. Lem pipa itu. Nah itu saat kita ngelem memang harus hati-hati. Jadi kalau kita sudah selesai, perhatikan memang di posisi yang kita pernah pegang lem tadi, itu memang diusahakan dibersihkan sedemikian rupa. Kalau perlu dikeringkan dengan sesuatu yang tidak melukai kita punya kulit. Dikering gitu, pelan-pelan. Nah kalau kita sudah usahakan, maka sisa-sisa yang tertinggal yang memang tidak mungkin kita bersihkan sedemikian rupa, maka tetap sah kita punya wudu. Maka dengan sah wudu kita, maka tetap sah salat kita. Jadi sederhana gitu. Makanya saya kalau pribadi saya, kalau saya ngelem itu, tak perhatiin memang yang mana saya pegang, yang kena lem mana. Itu habis selesai, apapun yang bisa membersihkan saya pakai. Apakah bensin? Terkadang saya pakai minyak kayu putih. Makanya kalau mobil itu kalau terkena getah atau terkena lem, itu lebih bagus dengan minyak kayu putih Pak, daripada pakai bensin. Atau memang ada spesial pembersih getah yang nempel di bodi mobil itu. Jadi kalau kita pakai minyak kayu putih yang campuran itu kalau sampai gosok begini Pak, yang bekas-bekas aspal itu dia hilang. Tapi tidak mencederai dia punya cat body. Tapi kalau pakai bensin, wah itu bahaya, bisa merusak gitu. Bisa menjadi pudar dia. Itu sederhana gitu. Nah sama dengan kulit kita ini. Kalau kulit kita ini kalau bisa kita tidak menjadi satu, kita ada di apa rusak, silakan kita gunakan apakah pakai bensin gitu kan, atau minyak tanah gitu untuk sedemikian rupa menghilangkan bekas lem. Tapi toh sudah kita hilangkan masih tertinggal, maka tetap sah kita punya wudu dan sah kita punya sholat. Itu sudah kondisi darurat. Sama kita nih, kita bersihin sudah bekas oli dan sebagainya, masih ada di kuku kita Pak, nggak bisa dihilangin. Bahkan apa kita potong kukunya masih juga hitam, maka wudu kita tetap sah. Jadi Pak. Nah bagaimana tentang pemilu? Nah itu ulama kita kan, ulama sudah putuskan sah walaupun tidak sholat, cuma tetap diikhtiari sesudah kita selesai pemilu, sudah dicek di pintu keluar bahwa kita betul-betul memang sudah melakukan kita pemilihan, penentuan orang yang kita pilih, maka tentang tadi begitu pulang kita mau sholat dibersihkan sedemikian rupa sampai betul-betul bersih. Kalau toh tidak bisa bersih, maka sisa yang ada warna birunya itu tetap sah. Tetap sah Pak. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya mau sholat itu pagi sebelum zuhur itu sudah memang saya bersihin memang Pak. Sebelum zuhur saya bersihin memang. Jadi terkadang pakai bensin, terkadang saya mana pakai alkohol Pak. Tumpenin alkohol itu cepat. Jadi kalau ada minyak wangi semprot, itu minyak wangi semprot itu sampai semprot begini, ngeleleh Pak. Yang tinta warna biru itu, yang ini kalau dengan yang minyak wangi semprot itu ada semprotan, itu pakai itu. Jadi rasanya pakai alkohol cepat hilang. Coba tetap ada sisanya. Cuma kalau yang memang membungkus sama sekali, yang bisa dikelupas, ya wajib dikelupas, gitu kan? Wajib dikelupas. Tapi kalau memang tidak bisa juga, sudah seadanya tetap sah kita punya sholat dengan wudu yang dengan kondisi darurat tersebut. Ada lagi Pak? Ada lagi, nggak ada. Artinya jangan takut nanti kalau pemilu, jangan takut kalau pemilu masukkan jari, ya tetap saja. Tapi tadi nanti mau sholat dibersihkan. Silakan Pak. Nah, bagaimana orang yang dengan kondisi fisik yang ada gambar tato gitu? Memang ada hadis Rasul, ya, ada hadis Rasul untuk menyadarkan dan mengingatkan kita bagi yang belum melakukan.
Ya. Yang tato dan yang menakoi pinar kata Rasul. Yang tato dan yang tukangnya itu pinar neraka kata Rasul. Tapi bagi orang yang sudah bertato, tetap sah dia punya wudu, tetap sah dia punya sholat, kita mandi wajibnya dengan kondisi yang ada itu. Makanya kalau ada orang yang sudah tobat masih dengan kondisi ada berwarna dia punya badan, biar dia punya urusan dia dengan Allah. Yang penting dia tobat. Jangan sampai menghalangi tobatnya orang tersebut asbab karena tatonya tersebut. Jadi orang yang bertato tetap sah dia punya wudu, tetap sah dia punya mandi di posisi yang ada tatonya. Tapi kalau memang bisa diikhtiari, tatonya bisa dihilangkan, maka alangkah baiknya untuk dihilangkan. Kalau tidak memudaratkan dengan yang punya tato, apakah uang kalau dia tidak punya, kalau tidak salah Pak itu 1 senti pakai laser itu kalau tidak salah 300.000 Pak, 1 senti untuk bersihkannya itu. Jadi makanya tadi tinggal tergantung kita, selama memang bisa dihilangkan ya. Tapi secara umum bagi yang bertato tidak memungkinkan untuk dihilangkan, tapi dia mau tobat, maka silahkan dia tetap berwudu, tetap dia mandi, sah wudunya, sah mandinya, dan semoga Allah tetap terima karena kondisi darurat. Bisa paham ya? Jadi jangan sampai kita lihat saudara kita yang punya body, punya penampilan dengan kondisi seperti itu, lalu kita cap wudunya atau sholatnya tidak sah. Jangan. Itu ada bab-bab tersendiri. Artinya apa? Yang penting dia mau tobat. Ada lagi silakan. Terkait dengan tadi alkohol ya, sebaiknya kita menggunakan parfum alkohol atau tidak? Nah, bagaimana parfum? Nah, memang alangkah baiknya kalau kita bisa menggunakan sesuatu itu jangan ada alkoholnya di saat kita mau sholat. Itu kan? Karena kita pribadi dengan keterbatasan kita punya keilmuan ini, alkohol itu bahannya dari apa? Kita tidak tahu persis. Dia punya komposisi, kemudian kita bahan itu apa di dalamnya, sehingga tidak tahu. Jadi makanya ada sebagian ulama berbeda pendapat. Kalau bisa minyak wangi itu jangan ada alkoholnya. Hati murni betul-betul memang kita bibit minyak wangi. Tapi sebagian lagi ada yang bilang kalau memang itu pakai alkohol, yang penting waktu disemprot alkoholnya sudah kering, maka dia sholat boleh. Maka dia sholat boleh. Kalau dihukumkan itu najis, umpama nih alkohol, maaf jangan diedit ini nanti. Umpama nih dianggap alkohol itu umpama sesuatu yang bisa menghalangi sahnya sholat. Nah sekarang bagaimana kita baju yang di laundry, yang pakai parfum, ya kan? Nah parfumnya itu rata-rata pakai alkohol, akan masalah itu kan? Jadi makanya selama begitu disemprotkan dalam kondisi masih basah, jangan dulu dipakai sampai dia kering baru dipakai. Berarti hanya aromanya saja, tapi alkoholnya sudah hilang. Nah itu untuk dengan kita supaya kita nyaman, kita punya perasaan. Jadi sama tadi, cuma kalau memang bisa gunakanlah parfum yang memang bibit aslinya. Tapi tidak mungkin kita untuk menarik orang harus pakai bibitnya semua. Karena masing-masing punya keinginan dan punya yang jelas silahkan. Tapi dengan catatan selama tidak mengandung sesuatu yang bisa menghalangi sahnya dalam ibadah sholat. Saya kira itu saja. Kurang lebihnya kalau berada di tempat minta ridanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min hadhal majlisan mubarakan majlisan fi syafaati nabiyyika wa rahmati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhan wa jalali wa ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma tahbutuhal arifin. Allahumma faqqihna fid din wa 'ilmi wa nasla wa ta'wil Qur'an wa anshurna ya Allah min ibadika shalihin wa salihin wa syakirin wa 'alimin wa 'abidin. Allahumma ighfir lana wa walidina wa warhamna kama rabbawna
والصغار ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك منك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.